kita. Di malam hari ini kita datang ke tempat ini, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu Bapa bagi kami Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sudah sepantasnya Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau. Kami datang ke tempat ini Bapa membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan penyembahan kami di malam hari ini yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah hati-Mu mulai disenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tempat ini melawat kami yang ada Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan. Kami yang berbeban berat Kau lepaskan. Kami yang berduka cita Kau berikan sukacita yang baru di malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Engkau Bapa di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
fokus. Berikan yang terbaik buat Tuhan di malam hari ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Silakan kita bangkitkan diri. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Tuhan yang memuliakan Engkau di tempat ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Tuhan kita bersorak. Dari bersorak Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut berderak, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, namanya duka siapa Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyikan saudara di Yesus Tuhan. Kami yang bersorak bagi Dia. Pujikan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut berderak, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya bukan siapa Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyikan bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut berderak, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia padamu. Tiada janji setia ada padamu. Pujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Tuhan menyatakan diri terus lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami.
Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami semua percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal, akan segera berlalu. Tetapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan duduk dulu, tapi saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Puji Tuhan. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Dan saya minta nanti saudara membacanya sambil memperkatakan ya. Saya harus berubah topik khotbahnya Pak Gembala. Mohon maaf ya. Saya sudah kirim bahan khotbah mau bicara soal jangkar pengharapan. Tuhan Yesus jangkar pengharapan, tapi atmosfernya tuntunan roh saya mesti taati. Saya akan berbicara sesuatu yang saya percaya sangat dibutuhkan oleh saudara di momen pada saat seperti ini. Ya, Kisah Para Rasul. Sudah berapa tadi saya katakan? 16 ya. Kisah Rasul 16. Sebentar ya. Bentar. Sabar ya saudara ya. Orang sabar itu subur gitu ya. Mana ini tadi nih? Mana ini? Nah, coba ketikkan tentang Pondok Daud. Kisah Rasul 15 ya. 15 ya. Betul ya? Ayat yang berapa? 16. Terbalik saya sekarang. Kisah Rasul 15 ayat 16. Kita baca dengan bersuara keras. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Dampaknya apa kalau Pondok Daud itu yang roboh tadi dibangun kembali? 1, 2, 3. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia: yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam hidupnya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom warga kerajaan. Saya datang bersama istri saya sekaligus pacar saya. Kalau para suami di sini jangan pernah memperkenalkan istrimu sebagai mantan pacar. Kalau saudara berkata ini istri saya, mantan pacar saya, artinya kemesraan telah berlalu. Padahal istrimu tetap mau bahwa saudara terus mesra seumur hidupnya. Betul ibu-ibu? Nah, dia adalah istri saya, pacar saya, dan sudah menikah kami selama 29 tahun. Dan kami punya 3 orang anak, ya, sudah besar-besar semuanya. Ya, sudah nomor 1 David, umurnya sudah 28 tahun, nomor 2 Tirsa 26 tahun, nomor 3 Shalomita itu umurnya sudah 20 tahun. 3 anak saya itu, David itu artinya beloved God, yang dikasih Allah, itu bicara love. Tirsa itu artinya joy, sukacita. Dan Shalom jelas ya, damai sejahtera. Itu 3 buah roh yang pertama. Ya, saya berhenti di angka ketiga karena buah roh ada 9. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya nanti lanjutkan yang seterusnya. Dan by the grace of God, 2 bulan lalu kami dikaruniakan cucu pertama. Haleluya. Saya sudah jadi opa, opung. Haleluya. Sudah kasih Tuhan ya. Nah, begini saudara. Ini nggak jadi, ya.
Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ajak saudara untuk mulai meningkat dari menyanyi. Banyak orang menyanyi. Artis-artis di luar sana pinter menyanyi, tapi belum tentu mereka masuk dimensi yang lebih tinggi, namanya memuji. Belum tentu, saudaraku. Banyak orang pinter nyanyi, tapi memuji belum tentu. Nah, memuji itu tentu pertama untuk Tuhan. Tapi memuji itu juga bisa untuk yang horizontal, selain yang vertikal Tuhan, horizontal. Kita memuji kekasih kita. Gitu ya. Saya sama istri saya, kami pernah mengeluarkan album judulnya Keluargaku Sorgaku. Di album itu ada nyanyian saya merayu istri saya. Wah, bapak-bapak dengerin cara merayunya seperti itu, cikir. Ya, kalau saya gini kan gila, dia gak ada satu ya. Saya ngomong sama istri saya gini, intinya gini, sayang, kalaupun ada 10.000 bidadari, kalau saudara kita sepupu kan 72 bidadari, saya bilang kalaupun ada 10.000 bidadari turun jatuh ke langit, cantik-cantik hebat, tapi engkau tidak akan pernah tergantikan. Halo, ada suami-suami masih merayu istrinya nggak sampai sekarang? Dan ku tak pernah ingin kehilanganmu, walau 1000 bidadari jatuh turun ke bumi, kau takkan pernah tergantikan lagi. Dan satu yang selalu aku inginkan, berdua denganmu sampai nanti menutup mataku. Berdua kita akan selalu bersama dalam cinta. Bapak-bapak, kalau kamu lalu terus itu, istrimu pasti tiap hari ngomong begini, so sweet. Bapak yang dikasih Tuhan, jadi dari menyanyi mesti meningkat ke memuji. Juga memuji Tuhan, memuji pasanganmu. Ya, memuji anak-anakmu, gitu ya. Puji anak-anakmu di depan orang. Tapi belajar menegurnya dia 4 mata. Lalu setelah itu lebih tinggi lagi namanya menyembah. Nah, menyembah ini sudah nggak bisa kita lakukan untuk siapapun, termasuk manusia nggak bisa. Menyembah itu hanya bisa kita lakukan untuk Tuhan Raja di atas segala raja. Betul tidak, saudaraku? Sebab saudara akan jadi sama seperti apa yang saudara sembah. Kalau saudara menyembah uang, jangan heran modelnya kayak uang, naik turun nilainya, saudara. Nggak karu-karuan. Kalau saudara menyembah patung, modelmu kayak patung. Tapi kalau saudara menyembah Raja di atas segala raja Yesus Kristus, kita akan semakin hidup menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya, katakan amin. Kita jadi seperti apa yang kita sembah. Nah, kata menyembah itu, saudaraku, tidak ada di dalam sistem pemerintahan manapun di dunia ini, termasuk demokrasi. Kita tidak mungkin menyembah presiden, kita tidak mungkin menyembah perdana menteri, bukan. Kita hanya menyembah raja. Makanya kata menyembah atau penyembahan itu lazim, layak sebuah pemerintahan yang disebut kerajaan. Dan saya beritahu saudara, kita tinggal percaya dengan Yesus, kita tinggal di bawah otoritas sebuah kerajaan yang Alkitab katakan kerajaan itu tidak berkesudahan, kerajaan itu tidak mungkin tergoncangkan, kerajaan itu disebut dengan kerajaan Allah. Dan di situ Yesus jadi raja, dan dia saja yang layak untuk disembah. Saudaraku, jadi jangan cuma menyanyi, lebih tinggi memuji, tapi lebih lagi menyembah. Nah, kata menyembah itu dalam Yohanes pasal yang keempat, agak cepat ya dek ya, saya itu kalian dengar ya. Yohanes 4 ayat ke 23 dan 24. Kata menyembah itu dari bahasa Greka, itu artinya proskuneo. Katakan bersama saya, proskuneo. Proskuneo, 1, 2, 3. Proskuneo. Ya, bukan prostat ya, proskuneo, beda ya.
Ya, kita baca itu. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang. Dengar saudara ya. Soal penyembahan, jangan bilang gini, nanti aja kalau aku tunggu badanku lebih enak. Oh nanti aja kalau aku situasi ekonomi sudah membaik. Oh nanti saja kalau saya nggak sakit. Alkitab bilang kata menyembah sekarang itu kata present tense, right now, bukan past tense, bukan future tense, no, but present tense sekarang. Jadi artinya apa? Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita. Saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan penyembah benar, bahwa penyembah benar berarti ada penyembah palsu loh. Betul nggak? Kalau ada penyembah benar berarti ada penyembah palsu. Yang menyembah benar akan menyembah siapa? Bapa. Nah, kata Bapa di situ itu artinya sumber. Anak berarti sesuatu yang mengalir keluar dari sumber. Kenapa kita menyembah Bapa? Karena kita memposisikan putra putrinya. Nah, putra putri ini bisa disebut putra putri kenapa? Karena ada relasinya, hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya nggak bisa disebut putra putri. Ada relasi. Makanya penyembahan yang sejati, saudaraku, bukan karena lokasi, tapi karena relasi. Kita nggak bisa berkata, saya kok bisa enak menyembah itu kalau di gereja ya. Di rumah kok nggak bisa karena kiri kanan tetangga ribut, nggak bisa. Penyembahan itu bukan masalah lokasi. Penyembahan itu karena relasi. Di dalam ayat ini, perempuan Samaria yang ketemu Tuhan Yesus itu bilang begini sama Tuhan Yesus. Orang Yahudi kan menyembahnya di Yerusalem. Kami orang Samaria menyembah di gunung ini, Gerizim namanya. Yesus bilang penyembahan bukan masalah lokasi. Penyembahan itu relasi, harus ada hubungan, saudara. Kalau nggak ada hubungan, nggak akan mungkin bisa tercipta penyembahan yang baik. Ya, lalu menyembah apa? Dalam roh. Tolong perhatikan, ini terjemahannya Alkitab apa ini? Kok rohnya huruf besar? Yang benar ini rohnya itu huruf kecil. Ya. Karena semua kapital ini. Ya, ini semua kapital kan? Ya. Tapi supaya cuma tahu bahwa ini rohnya itu bukan huruf besar, gitu loh. Ya. Anda harus tahu ya, ini rohnya bukan huruf besar, bukan bahasa roh. Anda boleh di kursi masing-masing duduk, Anda berbahasa roh, boleh. Tapi berbisik kata ya, buat tim praise worship, sebaiknya kalau di mimbar, Anda jangan terlalu banyak bahasa roh. Kalau semua jemaat sudah penuh Roh Kudus bahasa roh silahkan. Tapi kalau jemaat masih belum, mereka bingung ini bahasa apa. Ngerti ya? Pak, aturannya mana? Jadi gini, saudara tadi masuk ke sini, kita kan sekarang ada protokol kesehatan. Oh ya, saya buka masker karena saya sudah booster, ya. Saya sudah vaksin ketiga. Dan tadi ke sini kan sudah PCR. Jadi saya buka ini aman ya. Jangan siapa pendetanya ini nggak kasih contoh. Karena saya sudah booster, sudah vaksin ketiga, ya. Dan saya sudah PCR tadi terbang, gitu ya. Jadi oke ya. Kan ada protokol kesehatan. Apa itu? Cuci tangan, pakai masker, social distancing, jaga jarak, itu protokol kesehatan. Nah, saya beritahu, dalam ibadah pun ada protokol ibadah 1 Korintus 14. Nanti catat sendiri ya. Nah, boleh kamu berbahasa roh. Bahasa roh itu bahasa sandi sama Tuhan pribadi. Bahasa roh itu bahasa di mana kita bisa membangun iman kita. Tapi kalau berjemaat, saudaraku, apalagi kita yang memimpin pujian atau singer yang pegang mic, saya menyarankan saudaraku, jangan banyak-banyak berbahasa roh, karena banyak jemaat tidak mengerti. Ya, yang nggak ngerti ini, 1 Korintus 14 ayat 22, supaya saudara jelas seperti ini ya. Sebab kalau kita menggunakan bahasa roh tanpa dimengerti, Rasul Paulus bilang kata-kata itu apa? Kecuali ada yang menafsirkan, bukan menerjemahkan ya, menafsirkan, maka berubah menjadi nubuatan. Saya kasih contoh puji. Katakanlah habis menyembah, tadi itu aku tinggikan lagunya ibu tadi itu, di mana tadi? Ku
kutinggikan. Kan endingnya apa? Dan kebenaran selamanya. Misalnya kan gitu kan. Nah kita kan biasa karismatik Pantekosta kan langsung ora lama kasiana. Nah, sebaiknya itu ditafsirkan ke bahasa Indonesia. Nah supaya jemaat ngerti, terpujilah namamu Tuhan, sebab Kau yang berkuasa lebih dari segalanya. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Itu jauh lebih berkuasa daripada kita berbahasa roh. Jangan salah ya, kita tetap harus berbahasa roh kalau pribadi-pribadi. Tapi dalam protokol kebaktian tulis. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Tanda untuk bukan kita yang tidak beriman, tapi orang lain tidak beriman sebagai tanda, gitu ya. Lalu katakan sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Terus 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Itu Alkitab yang bilang. Mereka bilang, opo toh, itu opo. Apa sih ini? Apa? Gak ngerti aku, gitu ya. Nah, oke. Lalu ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi saran saya buat tim Precision Worship di sini, gunakan bahasa Indonesia saja, bermasmur, ya. Kalau semua bosan digerakkan untuk bahasa roh, angkat mic-mu. Oh, apa kasih apa gitu apa? Karena orang lain tidak dengar. Kok rasanya kayak saudara nggak terima dengan namanya saya kasih tahu? Maksud kayak ini Alkitab loh. Karena kita sudah kebiasaan, gitu lama-lama kita pikir itu yang paling benar. Ini yang paling benar tuh yang ini ya kita. Gitu. Ya, oke? Jadi jelas. Nah, saudaraku, kata menyembah itu dalam bahasa kita kembali Yohanes 4 ayat 23, 24 tadi. Jadi menyembah dalam roh itu bukan artinya berbahasa roh. Dalam roh itu artinya menyembah dari kedalaman hati saudara, yang karena ada hubungan dengan sang Bapa itu. Nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Nah, 29 tahun saya menikah dengan istri saya. Ada banyak orang kalau ketemu, kok mukanya sama? Padahal ya gak sama ya. Pabriknya beda. Tapi banyak orang bilang kami sama. Saya pikir kenapa ya orang bilang kami kelihatan sama? Oh sederhana, karena biasa bersama-sama, maka kelihatan sama. Kalau saudara biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, jangan heran, kehidupan saudara semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu dikatakan sebab Bapa, nah ini, dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran itu mengacu kepada firman Tuhan. Jadi pujian penyembahan kita harus dasarnya firman, bukan apa yang berlaku umum kata orang, tapi sesuai firman. Harus kembali back to the Bible, harus kembali kepada prinsip Alkitab firman Tuhan. Sebab perhatikan, Bapa, baca ini, Bapa apa? Kasihan yang di sana nggak kelihatan, ya. Mestinya 2 ya, atau ya oke, nggak apa-apa ya, bisa lihat ya, kalau bisa nggak lihat Alkitab sendiri. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bahasa Inggrisnya kurang tepat sebetulnya. Terjemahan ini kurang tepat. Bahasa Inggrisnya begini: For the Father is seeking such to worship Him. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah. Bapa mencari penyembah-penyembah. Bapa tidak mencari penyembahannya.
Tapi Bapak cari penyembahnya. Kita ini yang dicari, bukan musiknya, bukan aransemennya, bukan lagunya, tapi pribadinya yang dicari. Oke, saya kasih ilustrasi supaya saudara paham. Misalnya saudara, tiba-tiba selama kebaktian gini, tahu di belakang, di lobi hotel tuh, di depan parkir bunyi sirine. Bukan ambulans ya, sirine. Kita lihat, loh, rombongan Presiden Pak Jokowi dari airport tadi langsung ke sini rupanya. Tahu Pak Jokowi masuk ke ruangan ini. Saya tanya sama saudara, kira-kira ketika kita tahu, loh Pak Jokowi semua. Tadi kan kita dengar suaranya, terus kita beberapa orang itu, pasukan Presiden itu datang lebih dulu di sini. Kita semua lihat sana. Terus Pak Jokowi masuk ke bagian sini, misalnya lagi ya. Kira-kira kita tetap duduk seperti ini atau berdiri? Tolong dijawab saudara. Berdiri kan? Berdiri ya? Oke. Kenapa kita berdiri? Kita menghormati Tuhan, kan gitu ya? Oke. Kita menghormati Presiden gitu ya. Dia masuk, gitu ya? Nah, sekarang dia misalnya dia pegang mic. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini misalnya saya dari Pak Jokowi. Saya jangan heran kalau hari ini malam ini tiba-tiba saya ada di Padang. Tadi pagi itu tiba-tiba saya bangun tidur, kok saya dengar ada suara gitu ya, rock Padang gitu saudara. Saya tanya sama ajudan tim saya semua, dan mereka cek di Google Map, oh ternyata ada di hotel Kiriat. Itu saudaraku ya. Makanya saya penasaran saudaraku. Lalu saya perintahkan untuk terbang mendadak saya ke sini. Dan saudara tahu, saya ke sini itu saya mau mencari saudara-saudara. Kira-kira kalau Jokowi ngomong begitu, terus ditambah gini, saya ingin bincang-bincang nanti. Setelah ini selesai, saya mau bisa foto sama Anda. Saya kasih waktu 1 jam, kita selfie juga boleh. Gitu. Kira-kira saudara suka atau senang atau sedih? Saudara senang, bangga kan? Kenapa? Dicari Presiden Republik Indonesia. Saya mau beritahu saudara, yang cari kita di sini bukan presiden. Alkitab kita, kalau saudara jadi penyembah, justru saudara dicari oleh raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden, petinggi di atas segala petinggi. Katakan, yes, kalau tepuk tangan. Mantap ya. Pencapaian dari bukit tinggi. Halo, mestinya suka cinta gitu loh. Mestinya gitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Kata menyembah sini bahasa aslinya proskuneo. Proskuneo itu arti kata dasarnya mencium tangan. Mencium tangan. Coba cium tangan masing-masing. Cium. Oke. Diambil dari pengertian, ada beberapa penafsiran, tapi tafsirannya saya percaya berkata begitu. Diambil seperti ini. Seperti seekor anjing cium tangan tuannya atau nyonyanya. Saya tanya di sini, siapa yang di rumahnya pelihara anjing? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa lagi? 6. Sisi sini 7. Ada 8. Ada 8 orang pemelihara anjing. Oke, turunkan tangan sudah. Siapa di sini pemakan anjing? Weh, Bapak itu juga pelihara anjing, makan anjing? Itu pasti orang Batak biasa begitu saudaraku. Saudaraku, kalau udah orang Batak, orang Manado, itu anjing. Aduh saudaraku, satu kali ada orang Jawa sahabatan sama orang Batak. Orang Jawanya heran, orang Bataknya ini ketemu anjing dia makan, ketemu kucing dia makan, ular dia makan. Lama-lama orang Jawanya ngomong, bang, sampai niku, Anda itu, sampai itu semua sama makan, anjing sama makan, kucing sama makan, ular sama makan. Aduh, nyebut babak. Orang Jawanya bilang, sahabatnya. Kalau orang Bataknya bilang, diam kau Jawa. Kalau pemerintah tidak bilang, kau pun makan. Nah ini bercanda. Jangan masukkan hati ya saudara. Nah gini ya. Bapak yang angkat tangan itu siapa? Pemelihara anjing angkat tangan, pemakan anjing siapa itu juga ya. Saya nggak tahu nama bapak, tapi Pak, kalau
Bapak ada anjing di rumah kan ya? Kalau pulang ke rumah, anjing itu walaupun tidur, kira-kira dia terus tidur atau melek menyambut Bapak? Hah? Melek menyambut kan? Saudaraku, dengar saudaraku, saya dulu pernah punya 2 jenis anjing, Herder dan Golden Retriever. Itu kalau saya pulang dari kantor, anjingnya itu saya kasih rantai ya, jaga di depan. Begitu saya turun, dia akan tidur. Begitu mobil saya di depan, dia langsung lihat itu. Dia lihat gini, oi, pendeta Roni Daud datang. Dia langsung bangun, saudara. Dia bangun lalu dia angkat badannya gini, ya malas-malas gini, terus mulek sedikit gini, terus dia gini. Anda tahu itu ya. Maaf, saya nggak bisa seperti itu karena saya bukan dia. Saya bisa niru dengan baik, oke? Nah, tapi yang saya mau beritahu gini, ya kan? Kan dia di rantai. Begitu saya jalan turun, saudaraku mendekati, dia langsung gitu kan? Begitu saya dekat, malah dia gonggong. Gonggongannya beda sama gonggong untuk maling. Kalau maling dia gitu. Tapi kepada saya dia gonggongannya lain, ya kan? Begitu saya dekat tangan saya, ulurkan seperti ini. Hal pertama yang dilakukan oleh anjing kesayangan saya, diciumlah tangan saya dan kemudian dijilat tangan saya. Kata menyembah di sini itu berasal dari pengertian ini, Pak. Kenapa anjing bisa bersikap seperti itu, Pak? Kira-kira kenapa, Pak? Kalau kita datang pulang, bebas jawab, Pak. Saya tidak suruh nyanyi kalau salah. Kenapa, Pak? Karena dia sayang sama kita, kita sayang sama dia. Gitu kan, Pak ya? Kalau saya kasih bahasa lebih dalam, anjing pun ngerti kangen sama tuannya. Halo? Anjing itu bisa sayang karena kita sayang, anjing kangen sama tuannya. Kata menyembah itu, saudara. Tuhan itu kalau ngomong penyembahan, sering dia pakai kata proskuneo. Dia itu mau ngajari kita, anjing jangan cuma dimakan, jangan cuma dipelihara. Pelajari karakteristiknya kalau ketemu tuannya. Dia ada kangennya. Pertanyaan saya, saudara datang ke baktian seperti ini, ada kangen sama Tuhan nggak? Halo, nggak enak Pak nanti kalau nggak ke gereja ditelepon Pak Benny loh Pak. Nggak enak nanti dikirain saya tidak beragama. Mari saya beritahu saudara, bangkitkan rasa rindu, bangkitkan rasa cinta, bangkitkan rasa kangen sama Tuhan. Alkitab berkata, draw near to God and He will draw near to you. Kalau kamu mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadamu. Oh saudara, aku betapa senangnya kalau kita timbul rasa cinta sama Tuhan. Nah ini yang membedakan. A good preaching is not enough to build the church. Khotbah yang bagus gak cukup bisa membangun gereja. A good preaching also is not enough to change the heart of the people. Khotbah yang bagus gak cukup bisa merubah hati orang. Kecuali yang bisa merubahnya itu kalau hadirat Tuhan dinyatakan. Saya pernah khotbah gini. Ada 3 orang ngomong terus saudara. Saya cuma ngomong, maaf kalau mau bicara tunggu nanti selesai saya berkhotbah. Tersinggung Pak, keluar kebaktian. Orang bisa tersinggung karena khotbah. Tapi kalau hadirat Tuhan yang menyentuh engkau, orang Manado bilang malele Jo, menangis. Orang boleh besar badannya, dan begitu hadirat Tuhan menyentuh, maka ada perubahan yang terjadi. Kenapa banyak orang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, sudah bertahun-tahun saudara mengaku diri orang Kristen, hidupnya tidak berubah, dia tidak pernah mengalami kuasa hadirat Tuhan yang mengubah hidupnya. Kenapa? Tidak ada rasa rindu, rasa kangen sama Tuhan. Ibadah dianggap sebagai kewajiban agama Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen. Kenapa? Kewajiban. Oh saudara, bangkitkan kerinduan.
Seharusnya begini. Kerinduanku datang padamu, alam mulia mawar Sion ku cinta. Sama-sama kau rajaku dan sahabatku dan sahabatku, terindah termulia, terindah termulia Engkau bagiku. Cukup, terima kasih. Ada rasa rindu. Nah, how we can enter to the presence of God? Bagaimana saya bisa masuk hadirat Tuhan? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Maaf ya. Alkitab ternyata mencatat untuk masuk hadirat Tuhan, sorry ya, bukan karena lagu-lagu kita. Sekalipun kita hak patenkan dan kita ada hak ciptanya, lagi viral di Jakarta. Untuk masuk hadirat Tuhan, Alkitab katakan bukan karena musiknya. Sorry loh ya, aku bukan mengecilkan arti kalian. Tidak ada ayat yang mendukung kita bisa masuk hadirat Tuhan karena alat musiknya, karena nyanyiannya. Tidak ada. Orang bisa masuk hadirat Tuhan hanya ada satu alasan. Ibrani 10 ayat yang ke-9. Ibrani 10 ayat yang ke-19 C minor. We can enter to the presence of God not because our music nor our voice, our song. The only reason why we can enter to the presence of God, it's all because the blood of Christ Jesus. Hanya karena darah Yesus yang telah menyucikan kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk mana? Ke dalam tempat kudus. Itu bicara apa? The presence of God, hadirat Tuhan. C minor. Ku masuk ruang maha kudus, menyembah. Ulangi ya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Jadi hadirat Tuhan itu kita bisa masuk karena darah Yesus. Loh Pak, musiknya lalu itu apa dong? Lagunya apa? Nah kan itu sebagai ini, katakanlah iPad saya ini kado. Ini kado yang kita persembahkan. Saya bawa ini. Jadi gini prosesnya. Ini lagu kita, ini puji-pujian kita, ini musik kita, itu jadi kado untuk dibawa kepada Raja. Di perjanjian lama dibilang jangan masuk hadiratku dengan tangan hampa kan, ya kan? Tapi perjanjian baru bukan berarti kita bawa kambing domba kan? Nah, tapi apa? Kita sekarang masuk dengan sacrifice of praise, sacrifice of worship, korban pujian, sacrifice of thanksgiving, korban ucapan syukur. Nah, saudaraku, jadi badan saya capek Pak. Saya naik mobil dari Bukit Tinggi. Semalam saya nggak bisa tidur. Aduh, saya kayak badan saya lagi meriang. Aduh Pak, lagi banyak masalah di rumah. Aduh, banyak pergumulan, apalagi COVID ini penjualan menurun Pak. Aduh, saya baru kena PHK. Saya beritahu saudaraku, situasi apapun yang berat sekalipun, saudara berat untuk memuji, saudara perintahkan jiwamu memuji menyembah, itu di hadapan Tuhan diperhitungkan sebagai korban pujian, korban ucapan syukur.
Jadi prosesnya begini. Ulangi si minor. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi kita bawa persembahan itu pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. Tapi untuk masuk ke sana hanya karena darah Yesus. Levelnya apa saja? Level hadirat Tuhan. Yang pertama, hadirat Tuhan secara umum. Nah, saudara, anak saya yang pertama ada di kota Bandung, kerja di sana. Anak saya nomor 2 dan ketiga ada di Amerika, di Los Angeles. Tiap hari kami video call. Enak sekarang ya. Jadi berbasis murah biayanya karena video call. Selalu saya ngobrol sama mereka tiap hari. Jam 10 malam waktu Indonesia Barat, dan karena di sana jam 8 pagi. Atau pagi-pagi kami jam 6 pagi kami, di sana jam 4 sore. Ya, selalu video call. Nah, tadi pagi pun sebelum saya kemari, saudaraku, di Jakarta, saya video call lagi dalam perjalanan saya menuju ke tempat ibadah di cabang-cabang di Rock Jabodetabek. Jam yang sama, hadirat Tuhan ada di Padang. Jam yang sama, hadirat Tuhan ada di Amerika. Betul? Jam yang sama, hadirat Tuhan ada di Padang. Jam yang sama, hadirat Tuhan ada di Australia, ada di Eropa. Setuju? Kenapa? Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Apakah Tuhan juga hadir di tempat pelacuran? Apakah Tuhan hadir di tempat di mana pesta narkoba, pesta seks bebas di sana? Tuhan hadir di sana. Hati-hati, saudara. Banyak orang berpikir, Bapak Pendeta, Tuhan hadir di tempat Maha Kudusnya. Ya betul. Berarti enak mereka yang berbuat dosa di tempat pelacuran, tempat gelap-gelap. Tuhan tidak ada di sana. Siapa bilang? Hadirat Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan ada ketika kita mencoba malam-malam gak ada orang, tempat tersembunyi buka situs porno. Tuhan hadir di situ, jangan coba-coba. Hadirat Tuhan hadir di situ ketika kamu bekerja, kamu memalsukan pajak, kamu markup. Jangan dipikir Tuhan merem, Dia ada di situ. Jadi itu hadirat yang ada di mana-mana. Please, tapi jangan puas dalam level hadirat ini. Ya, kan ada hadirat selanjutnya namanya hadirat spesial, khusus. Nah, Matius pasal, halo, kamu konsentrasi aja di sini ya, nggak usah bisik-bisik. Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Nah, saudaraku, ini dia, ini juga tipikal hadirat Tuhan tapi yang spesial. Matius 18 ayat 19 20. Tolong. Nah, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Terus ayat 20. Ayat 19 tadi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu hadirat Tuhan yang khusus. Saudaraku, jadi Tuhan hadir di rumah tanggamu, small community, komunitas terkecil itu, Tuhan pasti hadir di situ. Bapak Ibu, jangan sampai kalau kita nggak ngerti ini. Saya banyak ikut seminar-seminar praise and worship. Saya banyak temukan orang-orang jemaat itu mengadili pemimpin pujian. Kalau dia memimpin pujian, pujiannya nggak ngangkat. Pernah dengar istilah itu? Aduh, nggak ada rasa hadirat Tuhan. Ada yang bikin suatu, wah di musik itu harus ketahui. Gue nggak rasa hadirat Tuhan, nggak diurapi. Itu banyak soal penghakimin, tim-tim pemusik itu. Dalam seminar-seminar mereka suka sharing sama saya. Saya suka begini. Oh, karena ada banyak jemaat yang suka cari sensasi, getar-getar, yang apa, goyang-goyang gini ya. Aduh, saya kalau hadirat Tuhan Pak nggak bisa pergi Pak, kayak helikopter tangan saya Pak. Kalau mau cari sensasi getar-getar, gampang Bapak Ibu. Saya anjurkan pergi ke colokan listrik, cari kabel yang kebuka sedikit aja, pakai sedikit tak, Anda pasti tergetar-getar.
jangan coba yang 220 ya. Iya kan? Hei, memuji menyembah Tuhan itu bukan masalah apa namanya? Tadi bilang apa tadi? Si tadi loh. Lokasi. Hah? Bukan lokasi. Sensasi. Jangan cari sensasinya, tapi memuji menyembah Tuhan itu yang penting esensinya. Poin pertama tadi, bukan lokasi tapi relasi. Poin yang kedua, bukan bukan sensasi tapi esensinya. Itu yang terpenting. Mengalami Tuhan, experiencing God in His presence. It's very important to us. Karena itu bisa merubahkan kita. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah suami istri waktu memuji Tuhan, jangan bilang gini, kamu rasa enggak? Enggak usah. We walk by faith and not by sight nor by feeling. Kita berjalan dengan iman, bukan penglihatan, apalagi perasaan. Begitu juga orang di rumah, saudara menyembah memuji Tuhan, saudara kalau nggak rasa apa-apa, percayalah kata Yesus, Dia yang ngomong, kamu punya rasa nggak punya rasa, Tuhan sudah pasti hadir di tengah kamu. Halo, ada orang di sini? Dan yang berikutnya ada hadirat yang level yang selanjutnya. Saya mau katakan inilah yang disebut hadirat yang istimewa. Biasanya kalau di Indonesia istimewa itu kalau makan nasi goreng dapat telur. Kita itu orang Indonesia konsep istimewanya itu cuma tambah telur. Tadi pagi saya khotbah di Jakarta, saya tanya sama gembalanya jawab telur. Kalau sekarang saya tanya sama Pak Benny menjaga namanya. Saudara, semua di Indonesia itu kalau berpikir esensi apa istimewa itu tambah telur. Saudaraku, dalam konteks hadirat Tuhan, ini bukan ditambah telur jadi istimewa, itu ditambah. Sebetulnya kalau istimewa itu seperti gini ya. Misalnya ya, makan yang istimewa itu bukan cuma nasi goreng ada telurnya. Nasi goreng ada batangan emas di sini. Betul ya? Pak yang angkat tangan tinggi, betul itu istimewa, baru istimewa Pak ya? Ada berlian ditaruh di sini kiri kanan. Itu baru istimewa ya kan Pak? Ya, makanya kalau nggak ya untuk telurnya lupakan ya. Yang saya masukkan berikut istimewa di sini. Kenapa saudaraku? Ini jauh lebih emas batangan, jauh lebih dari berlian. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya di tengah umatnya. Itu jenis yang paling istimewa. The manifestation of God Himself among us. Tuhan menyatakan diri. Contoh, kalau Tuhan memodel hadirat Tuhan seperti ini, mengubahkan hati orang. Contoh siapa? Saulus berubah jadi Paulus. Dia merencana takupin orang Kristen, ada surat kuasa dari imam-imam kepala ini yang menuju ke Damsyik ini. Dalam perjalanan saudara, tiba-tiba dia melihat ada cahaya kilat di langit. Tuhan menyatakan diri lewat hadiratnya. Macam-macam manifestasinya macam-macam. Kadang-kadang bisa kilat, kadang-kadang kesejukan, kadang-kadang seperti angin, kadang-kadang seperti cahaya yang berkilauan, kadang-kadang seperti sengatan listrik. Terserah, kita nggak sibuk urusan jenis-jenisnya, tapi itu nyata. Dan kemudian Saulus terjatuh kan dari kendaraannya, lalu kedengaran suara dari langit. Ingat peristiwa itu di Kisah Rasul pasal 9. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia berkata, siapa kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita tahu ceritanya sesudah itu. Saulus bertobat dan dia akhirnya berubah menjadi seorang rasul. Kenapa? Hadirat Tuhan yang dinyatakan. Saudara, ibadah itu, kenapa kok ada orang yang sering ibadah tidak berubah-berubah? Karena tidak mengalami pernyataan hadirat Tuhannya seperti itu. Nah, ada 5 orang naik mobil yang sama ke gereja.
pakai mobil yang sama, fasilitas AC yang sama, duduk di kursi merek yang sama, di mobil merek yang sama, pergi ke gereja, menikmati fasilitas yang sama, duduk di bagian duduk yang sama, nyanyi lagu yang sama, pulang gak ada berbeda. Yang 4 pulang dalam keadaan lemes, yang 1 menyala-nyala. Perbedaannya di mana? 1 ketemu Tuhan secara pribadi, 1 tadi mengalami Tuhan, entah disebut dengan power encounter, mengalami kuasa Tuhan, atau disebut love encounter, perjumpaan dan kasih Tuhan yang mengubahkan, atau the truth encounter, berjumpa dan kebenarannya. Pasti akan berpengalaman perjumpaan itu merubah dia. Kenapa saudaraku? Bila dia datang dengan rasa lapar akan Tuhan. Jadi sekarang saudaraku, kalau mau beribadah seperti ini, siapkan hatimu, bangun rasa lapar, rasa rindu ketemu Tuhan. Bahasa anjingnya tadi, kangen. Itu mengubahkan saudaraku dikasih Tuhan. Dan Tuhan sediakan ini bagi setiap kita anytime you want, because we have the blood of Christ Jesus. Semuanya disediakan yang terbaik, dan itu membuat kita jadi kuat. Nah, yang lebih lagi, saya akan tutup dengan satu ayat yang terakhir. Pak Gembala, masih bisa 5 menit lagi? Boleh ya? Setuju semua 5 menit lagi? Oke. Cukup ya, sudah berapa menit aku saya bicara? Sudah berapa? 50 menit. Oh, sudah 50 menit. Wah, istri saya tadi sudah pesan sama saya 40 menit cukup. Sudah lebih 10 menit ini. Boleh nggak ditambah 5 menit lagi itu? Boleh ya, kan jarang-jarang saya kesini ya. Haleluya ya. Kayak 5 menit lagi saya tutup. Ibrani 12 ayat 28. Haleluya. Sudah punya hadirat Tuhan, sudah punya darah Yesus. Waduh saudaraku, ini kurang apa sih kita ini saudaraku, orang percaya saudaraku. Ditambah yang ini lagi. Kita baca 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini ayat yang sebetulnya saya jelaskan di khotbah jangkar pengharapan, tapi 5 menit saja supaya saudara bisa berkat tentang pengharapan. Sekarang gini, kita bilang gini dulu, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Menurut Bapak Ibu, kerajaan tidak tergoncangkan itu apa? Itulah kerajaan Allah kan? Pak Bedi sedikit koreksi ya, kok cuma padahal ini agak malu-malu jawab ya. Nanti tanya masih kayak saya dilatih terus ya. Ini pendetanya kok pakai apa? Denim robek-robek ya. Ya inilah saudara punya anak-anak milenial ya gini ini. Anak-anak saya loh, papa pakainya papa itu kok kuno-kuno sih pak. Ayo dong yang maju modern sebentar gitu loh. Jadi dibelikan apa? Denim tapi ya ada robek di sini. Nah ini kan orang miskin sebenarnya robek-robek ini. Untung saya nggak mau yang celana ada robek-robeknya di sini. Gitu. Itu dibilang pendetanya kasihan ini ya. Bercanda lagi. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah. Gini, kapan kita menerima itu? Ini. Waktu saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja saudara. Ingat? Lalu Yesus ada di mana? Inside of us. Betul nggak? Cuma Yesus Chinali, Chai Wasindi. Di sini kan? Oke. Kalau Yesus Raja itu ada di sini, kerajaannya ada di mana? Di sini juga. Kerajaan Allah bukan di luar sana, Pak. Kerajaan Allah itu di sini. Nah, unsur-unsur kerajaan Allah itu ada 4. Cepat ya. 1, kuasa. Itu 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Unsur yang kedua Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, artinya dia di atas segala kebutuhan pribadi kita. Kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi apa 4 unsur? Semuanya ini sudah di sini, Pak. Kita sekarang tugasnya inside out, bukan outside in. Apa yang Tuhan ada di sini, kuasanya di sini dikeluarkan. Contoh. Kuasa, contoh kuasa ya. Saya buktikan kuasa sebenarnya sudah ada dalam diri saudara yang sudah dalam Yesus ya.
Dalam Markus pasal ke-16 ayat 17-18, Yesus bilang begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Angkat tangan. Orang percaya angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya. Jangan turunkan dulu, angkat tangan. Markus 16 ayat yang ke-17. Tetap angkat tangannya. Alkitab begini, tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang usir siapa? Aduh Pak, kok gini Pak? Jawab, jangan malu saudaraku. Siapa yang usir? Bilang saya. Dalam nama siapa? Kenapa selalu cari pendeta? Kenapa sedikit di rumah? Pembantu saya bilang ada bayang hitam tiap malam. Pak Yohanes tolong ke rumah, usir setan di rumah saya. Oke, pergi Pak Yohanes ini. Nanti berapa lagi? Pak Yohanes, anjing saya pendarahan. Itu pantangan di kepala anjing. Saudara, kalau terus-terusan model seperti ini, maaf, banyak pendeta mati muda gara-gara ini. Karena kita berpikir kerajaan Allah kuasanya itu outside in, padahal inside out. Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Mengalir air hidup itu ke dalam atau keluar? Keluar lewat hidup kita, saudara. Saya harus kata kepada saudara, kuasa itu sudah diberikan. Makanya sekarang kalau saudara diberitahu rumahmu katanya bayangan setan atau apa, jangan bingung cari pendeta. Berdiri di atas dasar kebenaran perkataan Kristus. Katakan dalam nama Yesus, kamu yang menakuti pembantu di rumah bayangan-bayangan hitam, keluar, saya perintahkan dalam namamu. Saudara yang bertindak, kuasa sudah di sini, keluarkan itu. Demikian pula kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus keluarkan dalam diri saudara, termasuk sukacita itu. Sukacita kita bukan karena nonton cak lontong yang membuat kita suka makan lontong, akibatnya badan kita kayak lontong. Sukacita itu bukan karena luar melawakan seseorang. Sukacita itu sudah di sini, Pak. Sekarang dengan iman keluarkan. Seperti kuasa tadi sudah diberi, keluarkan. Inside out. Hidupmu pasti riang-riang. Ada badai gelombang, goncangan boleh ada, tapi kamu hidup dalam kerajaan Allah, kamu tidak tergoncangkan. Yesus itu ya, badai Galilea yang keras itu. Murid-murid ketakutan, Yesus bangun. Yesus yang tidur nyenyak. Kenapa? Kerajaan Allah memerintah dalam dirinya. Oh saudaraku, kalau Anda mengerti konsep pengertian ini, kamu akan jadi orang percaya, kuat hati. Kamu jadi orang percaya bertindak. Kamu tidak bergantung kepada seorang pendeta sekalipun kita butuh arahan beliau. Tapi kita gak sedikit cengeng. Hanya sebentar-sebentar mesti panggil hamba Tuhan. Saudara bisa melatih sesuatu yang keluar dari dalam diri saudara. Karena kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita. Bayangkan betapa hebatnya. Kerajaannya ada di sini. Kerajaannya di sini. Dibasuh dengan darah Yesus. Hadiratnya disediakan bagi setiap kita. Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan. Nggak ada lawannya, saudara. Sebab itu berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan ini. Mari teguh hati kepada Tuhan. Jadi penyembah-penyembah secara pribadi di rumahmu masing-masing, dimanapun saudara berada. Bukan cuma di tempat kebaktian seperti ini. Dan mulai perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan dikuasai hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Anda tinggal di bumi, tapi Anda mengalami atmosfer kerajaan surga setiap hari. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Haleluya. Bagi berdiri Bapak Ibu. Saya usul gini ya, kalau kebaktian jangan nunggu pemimpin pujiannya bisa ngomong bagi berdiri. Terus sudah digerakkan Roh Kudus untuk menghormati Tuhan lewat pujian. Berdiri sudah. Jangan takut bilang, so rohani. Terserah. Amin. Jangan malu saudaraku, sama Tuhan. Dia tidak pernah malu mati di kayu salib buat saudara. Dia tidak pernah malu mengakui saudara, kecuali saudara menyangkali Tuhan. Kita berkata, Yesus berkata, aku akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Puji Tuhan. Kunci G ya, naik ke A. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi
katakan seperti ini. Di mana raja saudara? Dalam hati saudara. Di mana kerajaan Allah? Di dalam hati saudara. Di mana kasih, di mana kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus ada di mana? Di sini. Tugas kita keluarkan itu biar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja lewat hidup saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Ya puji Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama untuk Bapak Ibu yang dari Bukit Tinggi. Wah. Yang dari Bukit Tinggi. Upaya Pumbu. Ya. Yang dari Padang. Haleluya. Puji Tuhan. Yang dari ada kota lain? Nggak ada ya? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Roni dan Ibu Nancy. Terima kasih sudah boleh datang dan melayani kita di tempat ini. Besok pagi kami akan berangkat ke Mentawai, ke Pejat, Sipora untuk peresmian asrama Rock Home, namanya Rock Home ya di Pejat. Kemudian hari Selasanya kita akan peresmian gereja GBI Rock yang ada di Sioban. Hari Rabu nanti kita akan kembali. Ya, puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Rudi sudah melayani kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Kita harap nanti dalam waktu dekat kita boleh ketemu lagi, mungkin atur-atur jadwal supaya bisa datang lagi Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dari luar kota yang sudah berkenan hadir. Meluangkan waktu, nanti setelah ini harus kembali lagi. Kiranya Tuhan memberkati jerilalah Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya kita akan mendengarkan suara gembala yang akan disampaikan oleh Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara.
Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu, itu Tuhan Yesus yang memberitahu Yohanes, itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang, bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita. Hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus sudah berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Yang
Daud bukan cuma bicara pujian penyembahan. Pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan kerajaan Allah kembali dinyatakan di muka bumi. Oleh sebab itu angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, pulanglah dengan bawa berkat pujian. Saya mau doa dalam bentuk lagu ya, khasiatnya sama. Terimalah dalam berkat pujian. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah saat ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Sampai ketemu. Oh ya, jadi hamba Tuhan namanya RDS ada bawa buku. Anda bisa dapatkan di belakang. Judul bukunya Healing Worship. Ya, ini buku terbaru dan dapatkan di sana dengan harga Rp60.000 saja. Tuhan Yesus memberkati. Mau perlu tanda tangan silahkan. Dan bagi hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari Bukit Tinggi maupun Payakumbuh nanti dapat khusus dari saya. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.